Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasan mempunyai tetangga yang bernama Simon, seorang penyembah api. Suatu hari Simon jatuh sakit dan ajalnya hampir tiba. Sahabat-sahabat meminta agar Hasan sudi mengunjunginya. Akhirnya Hasan pun pergi menjenguk Simon yang terbaring di atas tempat tidur dan badannya telah kelam karena api dan asap. Takutlah kepada Allah, Hasan menasehati. Engkau telah menyia-nyiakan seluruh usiamu di tengah-tengah api dan asap. Simon menjawab, ada 3 hal yang telah mencegahku untuk menjadi seorang muslim. Yang pertama, adalah kenyataan bahwa walaupun kalian membenci keduniawian, tapi siang dan malam kalian mengejar harta kekayaan. Yang kedua, kalian mengatakan bahwa mati adalah suatu kenyataan yang harus dihadapi, namun kalian tidak bersiap-siap untuk menghadapinya. Yang ketiga, kalian mengatakan bahwa wajah Allah akan terlihat, namun hingga saat ini kalian melakukan segala sesuatu yang tidak diridainya. Inilah ucapan dari manusia-manusia yang sungguh-sungguh mengetahui, jawab Hasan. Jika orang-orang muslim berbuat seperti yang engkau katakan, lalu apa pulakah yang hendak engkau katakan? Sedangkan mereka mengakui keesaan Allah tapi engkau menyembah api selama 70 tahun, dan aku tak pernah berbuat seperti itu. Jika kita sama-sama terseret ke dalam neraka, api neraka akan membakar dirimu dan diriku. Tetapi jika diizinkan Allah, api tidak akan berani menghanguskan sehelai rambut pun pada tubuhku. Hal ini adalah karena api diciptakan Allah dan segala ciptaannya tunduk kepada perintahnya walaupun engkau menyembah api selama 70 tahun. Jika kau tak yakin, marilah kita bersama-sama menaruh tangan kita ke dalam api agar engkau dapat menyaksikan sendiri betapa api itu sesungguhnya tak berdaya dan betapa Allah itu Maha Kuasa. Setelah berkata demikian Hasan memasukkan tangannya ke dalam api. Namun sedikitpun ia tidak cedera atau terbakar. Menyaksikan hal ini Simon terheran-heran. Cahaya pengetahuan mulai terlihat olehnya. Selama 70 tahun aku telah menyembah api, mengeluh Simon. Kini hanya dengan 1 atau 2 hembusan nafasku saja yang tersisa. Apakah yang harus kulakukan? Jadilah seorang muslim, jawab Hasan. Jika engkau memberiku sebuah jaminan tertulis bahwa Allah tidak akan menghukum diriku, kata Simon, barulah aku menjadi muslim. Tanpa jaminan itu aku tidak sudi memeluk agama Islam. Hasan segera membuat surat jaminan. Kini susullah orang-orang yang jujur di kota Basrah untuk memberikan kesaksian mereka di atas surat jaminan tersebut. Simon mencucurkan air mata dan menyatakan dirinya sebagai seorang muslim. Kepada Hasan ia sampaikan wasiatnya yang terakhir, setelah aku mati, mandikanlah aku dengan tanganmu sendiri, kuburkanlah aku dan selipkan surat jaminan ini di tanganku. Surat ini akan menjadi bukti bahwa aku adalah seorang muslim. Setelah berwasiat demikian ia mengucap 2 kalimat syahadat dan menghembuskan nafasnya yang terakhir. Mereka memandikan jenazah Simon, mensalatkannya dan menguburkannya dengan sebuah surat jaminan di tangannya. Malam harinya Hasan pergi tidur sambil merenungi apa yang telah dilakukannya itu. Bagaimana aku bisa menolong seseorang yang sedang tenggelam sedang aku sendiri dalam keadaan yang serupa? Aku sendiri tidak bisa menentukan nasibku, tetapi mengapa aku berani memastikan apa yang akan dilakukan oleh Allah? Dengan pikiran-pikiran seperti ini Hasan terlena, ia bermimpi bertemu dengan Simon, wajah Simon cerah dan bercahaya seperti sebuah pelita, di kepalanya memakai sebuah mahkota ia mengenakan sebuah jubah yang indah dan sedang berjalan-jalan di taman surga. Bagaimana keadaanmu Simon? Tanya Hasan kepadanya. Mengapakah engkau bertanya padahal engkau menyaksikan sendiri? Jawab Simon. Allah yang Maha Besar dengan segala kemurahannya telah mendekatkan diriku kepadanya dan telah memperlihatkan wajahnya kepadaku. Karunia yang dilimpahkannya kepadaku melebihi segala kata-kata. Engkau telah memberiku sebuah surat jaminan, terimalah kembali surat jaminan ini karena aku tidak membutuhkannya lagi. Ketika Hasan terbangun, ia mendapatkan surat jaminan itu telah berada di tangannya. Ya Allah, Hasan berseru, aku menyadari bahwa segala sesuatu yang engkau lakukan adalah tanpa sebab kecuali karena kemurahanmu semata. Siapa yang akan tersesat di pintumu? Engkau telah mengizinkan seseorang yang telah menyembah api 70 tahun lamanya untuk menghampirimu, semata-mata karena sebuah ucapan. Apakah mungkin engkau akan menolak seseorang yang telah beriman selama 70 tahun? Wallahu a'lam bishawab.